Kita nyebrang jalan itu berlawanan dengan pengendara lain. Jadi kalau tidak ada yang memperhatikan atau apa, kemungkinan banyak terjadi kecelakaan. Dengan sukarela itu ya sebenarnya sangat membantu, Mas. Tapi kalau meminta uang dari hasil itu juga mengganggu, Mas. Saya salut dengan bapak ini. Sampai anak-anak saya tuh merasa kasihan, kok bapak kok mau bekerja seperti itu. Jawabnya bapak enggak apa-apa. Yang penting kamu dan ibu bisa makan, bisa istilahnya, bisa sekolah, bisa sangu. Itu saya sudah merasa senang. Saya ingin anak saya itu lebih daripada saya. Saya mulai terus merintis bagaimana cara hidup ini bisa mencukupi keluarga. Nah, pada waktu itu saya punya kelebihan, Mas, yaitu saya bisa pijat refleksi pada waktu itu. Tapi ternyata tidak mencukupi juga yang namanya pijat ini kan tidak mesti, ya. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Sosok Pak Puji itu orang yang bertanggung jawab dengan keluarga, seorang yang tidak pernah mengenal lelah, tidak mengenal putus asaan. Dia selalu terus maju terus untuk bagaimana cara menghidupi anak istri, istilahnya keluarga. Saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari pekerjaan yang lebih, ya, supaya untuk mencukupi kebutuhan itu. Saya ini kan termasuk bisa bela diri, Mas. Dan akhirnya saya melesi itu. Hidup ini mulai baik gitu ya. Pak Pujianto kan korban gempa Jogja. Nah, kebetulan kenal keluarga saya, baik sama keluarga saya, akhirnya kita seperti bapak dan anak. Jadi seakan-akan Pak Puji itu ya sudah anak saya. Nah, berjalannya waktu juga kami berkecimpung di kemasyarakatan itu. Baiknya bagaimana itu yang anak-anak Pak Ogah itu. Pak Puji sebagai ketua, sebagai orang lapangan, kita selalu koordinasi bagaimana baiknya. Karena tujuan kita ini melayani gitu loh. 9 Juli kemarin itu dilantik. Nah, di situ pas gelar pasukan semua elemen di situ. Dari kepolisian, dari Bapak Tentara, dari Dishub, dari Linmas, dari instansi yang lain berkumpul semua di situ. Nah, saya merasa bangga gitu ya, karena selama ini yang orang-orang melihatnya itu adalah preman, melihat mereka itu Pak Oga, melihat orang itu adalah pokoknya sampah gitu. Ketika pakai seragam dan pakai topi semua, saya melihat ternyata orang ini setelah dikasih seragam menjadi luar biasa ya. Saya melihat, merasa bangga, dan akhirnya benar-benar menjadi kenyataan dan dilantik sama Bapak Kapolres, yaitu Kabupaten Semarang. Dan itulah ya sekilas perjuangan dan akhirnya apa mimpi saya menjadi kenyataan. Dan memang benar ya, segala sesuatu kalau ditekuni akhirnya menjadi berkah. Orang banyak, paling tidak sekarang saya punya anak buah 120 orang ya. 120 orang yang dulunya ini dianggap ilegal, sekarang menjadi legal, bahkan mendapatkan kartu anggota. Dan
pada hari raya kita ikut membantu Pak Polisi, di mana kemacetan, di mana keruwetan, selalu saya datang ketika saya mendapat laporan itu. Dan instansi lain termasuk dari Supeltas dan mereka kesiapan pengamanan Lebaran. Merdeka! Hidup Supeltas! Supeltas tetap jaya, jaya dan jaya. Amin.